Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, harta abadi. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh hati kami sangat bersyukur kalau hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati, hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ratapan pasal 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, harta abadi yang kita miliki sampai selama-lamanya adalah Tuhan sendiri. Sesungguhnya Tuhan Yesus dan menjadi serupa dengan Dia adalah harta abadi kita. Jadi ada dua hal, Tuhan Yesus dan menjadi serupa dengan Dia adalah harta abadi kita. Ayat renungan yang tadi kita baca, Ratapan 3 ayat 24, itu dalam terjemahan lain dikatakan, Tuhan adalah harta terbesarku. Semua ungkapan di atas ingin menyatakan bahwa memiliki Tuhan adalah segala-galanya. Mengenal Tuhan adalah kepuasan yang tiada taranya. Jadi pemazmur berkata begini, siapakah gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Bahkan Daud, seorang raja yang besar, raja yang diberkati Tuhan begitu luar biasa, membuat satu pengakuan yang begitu ajaib. Mazmur 23 ayat pertama berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagi Daud, memiliki Tuhan lebih dari cukup, lebih dari memiliki apapun, atau istilahnya lebih dari segala-galanya. Apapun yang kita punya sekarang, yang diperoleh dari keringat, kerja keras kita, ternyata semua itu fana, akan habis, akan hilang, akan lenyap, dan ditelan oleh waktu. Oleh sebab itu Yeremia mengungkapkan dalam ayat renungan tadi, cuma Tuhanlah bagian hidup kita. Yang lain akan lapuk dan lenyap. Yeremia menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidupnya. Demikian kita juga saudara, kita haruslah menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Panggilan seruan yang sama untuk kita hari ini, setiap orang yang percaya, setiap orang yang menyebut dirinya Kristen, kita diajak untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai harta abadi kita satu-satunya. Melalui perkataan yang begitu dahsyat, yaitu Yesus Kristus, Dia menyerukan kepada kita, janganlah kamu
mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat akan merusaknya. Pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Saudara, harta abadi kita adalah harta yang kita bawa sampai kepada kekekalan, yaitu dengan menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai harta abadi satu-satunya. Maka apa yang harus kita lakukan supaya Yesus sebagai harta satu-satunya yang abadi? Maka yang pertama adalah kita harus mengenal Tuhan Yesus secara utuh. Mengenal apa yang Ia ajarkan, apa yang Ia lakukan, apa yang Ia inginkan. Nah, Tuhan Yesus mau kita meneladani hidupnya. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan mengendaki kita mengenal kebenaran Tuhan atau firman-Nya atau suaranya, sehingga kita boleh memiliki harta yang tanpa batas. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu sekali kita mengenal Tuhan secara pribadi, secara benar, dan kita hidup percaya dan hidup berserah kepadanya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita memiliki atau menjadikan Tuhan Yesus sebagai harta abadi satu-satunya selama-lamanya. Maka yang kedua adalah perubahan karakter kita. Jadi kalau tanda kita memiliki Tuhan Yesus sebagai harta kita satu-satunya, perubahan karakter kita harus nyata. Kita harus mengenakan karakter Kristus. Kita tidak lagi hidup di dalam daging, tapi hidup dipimpin oleh Roh. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karakter kita seperti karakter Kristus. Kita menjadi serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Lalu kemudian, saudara, kita harus menuruti terhadap pimpinan Roh Kudus sebagai tanda bahwa Yesus Kristus adalah harta kita satu-satunya dan selama-lamanya. Dipimpin oleh Roh Kudus, dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga melalui pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam segala keadaan dan pengalaman hidup kita dari hari ke hari, maka kita dibawa oleh Tuhan untuk mengenal kehendak-Nya, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita boleh menyenangkan hati-Nya. Saudara, untuk mengumpulkan harta abadi, harta yang kekal, haruslah diperjuangkan dengan serius, tidak main-main. Saudara, harta yang kekal itu tidak bisa didapatkan dengan suam-suam kuku, dengan main-main, dengan mut-mutan. Gak bisa, saudara. Harus dengan sengaja dan serius, sehingga kita memperoleh harta yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah bagian yang paling indah, yang terbaik, yang teragung, termulia di dalam kehidupan kita. Dialah harta kita yang kekal, yang abadi. Untuk itu, saudara, utamakanlah Dia, seriuslah dengan Dia, carilah Dia dengan sungguh-sungguh, hidupilah firman-Nya, dan relakanlah hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita boleh berkenan dan kita memperoleh harta yang abadi, harta yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat percaya Engkaulah harta kami yang abadi, Engkaulah harta kami yang kekal, Engkaulah satu-satunya yang kami miliki.
Terima kasih Tuhan, hidup kami boleh berkenan, boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami percaya hidup kami adalah hidup yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.